Hello bro people, welcome back di my channel Pahyak Ribut. Apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya dan sehat selalu. Oke bro people, kali ini saya menceritakan pengalaman sebuah teman saya, sebut saja namanya Roni. Dan dia ini melakukan perjalanan ya antara dari kota di Kalimantan Tengah yaitu Palangkaraya menuju Sampit. Jadi sebelum saya lanjutkan, teman-teman jangan lupa like, subscribe channel ini, share video ini ke teman-teman lainnya. Jadi pengalaman ini pada tahun 2014. Waktu itu dia bekerja di sebuah perusahaan asing di daerah Palangkaraya. Pada saat dia pengen pulang di daerahnya yaitu daerah Sampit, dia pulang pada saat itu sekitar jam 3 sore ya. Jam 3 sore. Jadi perjalanannya normal-normal saja sampai melewati Kecamatan Tangkiling, Katingan, sampai masuk daerah wilayah antara daerah Katingan dan Sampit. Dan dia tidak terlalu hafal ya area-area situ. Di jalan menurun berbelok-belok ngerindang karena pohon-pohon besar di sekelilingnya. Di seberang jalan ada lapak orang jualan. Dia mencoba istirahat dan ternyata dia berhenti di lapak-lapak orang yang tempat jualan itu. Jadi dia melepas sepatu, melepas jaket, sejenak duduk sambil meminum air mineral karena saking capeknya. Dia juga menghidupkan sebatang rokok sambil beristirahat untuk meluruskan tulang-tulang. Menghabisi sebatang rokok, dia rebahan ya teman-teman. Jadi rebahan, pada saat itu dia melihat jam tangannya sekitar jam setengah 6 sore. Matanya terasa berat, hampir mau tertidur. Namun tiba-tiba terdengar suara anak kecil pada ketawa kecicikan. Dia pun terbangun, berusaha mencari asal suara itu. Melihat kiri, melihat kanan, nggak ada apa-apa. Jadi dia cuek saja. Dan kemudian dia lanjutkan rebahan lagi, mengganti posisinya menyamping. Dan sekitar 5 menit kemudian ada yang meniup tengkuknya. Dia diam saja karena mungkin itu hanya angin dari sore ya teman-teman. Dia pada sore itu agak sedikit mendung, jadi tidak apa-apa. Tiba-tiba pada saat rebahan itu dia mendengar suara klakson sepeda motor. Ternyata di seberang jalan ada bapak-bapak naik motor memberi kode ke saya sambil matanya seperti melihat sesuatu dan kaget. Dia berusaha mengartikan kode tersebut sambil tengok kiri melihat kanan, dalam hati berkata nggak ada apa-apa, dan dia pun rebahan lagi. 5 menit berselang terciumlah bau sawo yang menyengat sekali, padahal nggak ada pohon atau truk lewat yang bawa buah. Selang beberapa menit lagi terdengar seperti suara tawon lebah yang terngiang di telinga kiri dan kanannya. Dia halau dengan tangan, namun suara itu nggak hilang-hilang karena saking capeknya dia ketiduran. Akhirnya suara tawon itu hilang. Beberapa menit kemudian jempol kaki kirinya terasa dingin, dan rasa dingin itu merambat naik ke kaki. Dia refleks langsung bangun dan menepuk jempolnya sendiri. Dia belum menyadari apa yang terjadi. Dia melihat jam, pada waktu itu menunjukkan jam 6 sore. Terdengar suara maghrib samar-samar karena masih di daerah dekat ya teman-teman dengan masjid. Dia memakai sepatu yang tak bertali itu, dan pada saat dia membungkuk dan memakai sepatu terlintas di depannya sekelebat bayangan putih. Segera dia langsung berdiri sambil memegang kunci kontak motor mencari apakah yang barusan lewat. Dia melihat-lihat lagi dan tidak ada apa-apa. Yang ada hanya pohon-pohon besar yang hari sangat gelap. Sepertinya tengkuknya ditiup lagi dan badannya merasa dingin. Tanpa pikir panjang dia langsung pergi ke motor, langsung nyalakan motor dan gas motornya secepat-cepatnya. Selang 3 km terlihat rumah-rumah penduduk. Dia menepi, berhenti, menenangkan diri sambil beli air minum. Sembari ngos-ngosan dia meminum air mineral. Samar-samar terlihat orang berjalan ke arah toko di dekat dia. Setelah dekat ternyata orang itu bapak-bapak yang klakson dia, memberi kode dia pada saat sore tadi.
Belum sempat dia bertanya, bapak itu langsung berucap, "Dek, kamu tadi saya klakson, kok nggak paham-paham? Emangnya kenapa, Pak?" "Saya melihat tadi kamu dikerumuni beberapa anak kecil yang gundul serta beberapa kuntilanak yang mengerumuni kamu. Untung kamu selamat ya." Dia berkata, "Mampirlah, ini dekat rumah saya." Mendengar ucapan bapak itu, dia makin merinding, namun dia menolak dengan halus ajakan bapak-bapak itu. Saya lanjutkan perjalanan pelan-pelan sambil berdoa sepanjang jalan, dan akhirnya sampai juga di tempat kota saya. Sekarang saya lupa daerah mana karena posisi itu sudah sore dan saya juga kelelahan. Namun ketika lewat jalan itu saya selalu teringat pada gangguan yang pernah saya alami. Oke, bro people, mungkin itu saja cerita dari perjalanan seorang Roni ya, yang diganggu oleh beberapa makhluk pada saat dia beristirahat pada sore hari ya, sekitar jam setengah 6, jam 6 malam. Jadi teman-teman, mitosnya pada saat jam itulah hantu-hantu berkeliaran sebenarnya. Bagi teman-teman